Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang buronan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak. Pertalite langka, puluhan kendaraan antre di SPBU Merauke. Seorang polisi dirawat di rumah sakit karena kelelahan saat bertugas di wilayah terpencil Merauke. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Aibtu Sumarto, seorang anggota polisi, akhirnya tumbang dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Papua Selatan. Ia kelelahan mengamankan pemungutan suara di Distrik Kurik. Tidak sedikit polisi dan anggota KPPS yang jatuh sakit akibat kelelahan dan terkena penyakit saat mengamankan proses pemungutan suara 14 Februari lalu. Bahkan sebagian di antara mereka meninggal dunia. Aibtu Sumarto sebelumnya ditugaskan mengamankan pemilu di Distrik Kurik. Distrik Kurik merupakan salah satu wilayah dengan medan yang sulit dan terpencil. Perjalanan yang jauh dan berjam-jam membuat anggota Polres Merauke ini kelelahan. Hal ini diperparah dengan penyakit diabetes yang diderita Sumarto. Beliau tapi kemarin dari Kurik sudah dirujuk ke rumah sakit, kemudian sudah diambil tindakan medis gitu. Awalnya memang sewaktu kita serpas selesai itu kita lakukan check up seluruh personil, screening, nggak ada masalah. Tapi rupanya mungkin ya faktor kelelahan bukan hanya anggota Polri saja, teman-teman yang lain juga, penyelenggara dan sebagainya juga ada. Tapi ya puji Tuhan alhamdulillah yang bersifat sampai fatal tidak ada gitu ya. Yang paling kita utamakan kan kegiatan di masing-masing TPS berjalan dengan lancar gitu kan. Bantuan teman-teman juga, karena kan teman-teman media salah satu pendukung suksesnya jalannya pemilu gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Akui juga karena H-7 itu mereka sudah ada yang berangkat gitu ya. H-7 itu karena perjalanan ini geografis terutama ya. Karena pergeseran logistik ini kan luar biasa, kami lihat laporannya itu sampai nerjang ombak, malam-malam, sampai jam 10 malam masih di tengah laut. Dia mau ke pinggir pantai nggak bisa karena surut, balik lagi ke kapal. Nah, kemudian sampai sekarang pun masih belum pleno, mau nggak mau mereka melekat. Mungkin faktor kelelahan begitu ya. Kelelahan, kemudian juga terutama yang mungkin yang usia-usia sudah lanjut lah ibaratnya gitu. Nah, namun apapun itu mereka tetap utamakan tugas pokok mereka, yaitu bagaimana pelaksanaan ini tidak ada kendala. Tidak hanya Sumarto, masih banyak anggota Polres Merauke yang tumbang saat mengamankan pemungutan suara di Merauke. Mereka langsung menjalani perawatan di klinik. KPU sudah memperingatkan petugas pemilu dan anggota polisi agar mempersiapkan fisik dan mental, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemilu kerap menelan korban petugas dan aparat keamanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan warga Kota Jayapura mengikuti pencanangan ulang tahun ke-114 Kota Jayapura dan sekaligus HUT Pekabaran Injil di Tanah Tabi tahun 2024. Peringatan HUT Kota Jayapura akan digelar pada 7 Maret mendatang. Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robi Kepas Awi, mengatakan berbagai kegiatan akan dilakukan menuju acara puncak. Bahwa kegiatan yang kita lakukan pada hari ini adalah kegiatan pencanangan
hari ulang tahun kota Jayapura yang ke-114 dan Injil masuk di Tanah Tabi. Dan hari ini juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita sudah canangkan. Ada 40 jenis kegiatan yang kita lakukan dan sudah mulai dilakukan. Yang pertama ada nikah masal baik Muslim dan Kristen, ada sepak bola antara kampung, ada gerak jalan, dan juga ada pelayanan-pelayanan lain yang kita akan lakukan dan sudah dicanangkan. Dan pada tanggal 7 atau 8 itu akan dilakukan juga kegiatan malam hiburan rakyat untuk warga kota Jayapura, dan itu panitia sudah siapkan. Dan tanggal 10 itu kami akan kerjasama dengan Kelas Sport Numbai untuk melakukan ibadah di Metu Debi atau di mana yang akan direkomendasi oleh Kelas Sport Numbai. Robi Kepasawi menambahkan pencanangan ini sebagai tanda antusias dari warga masyarakat bahwa mereka juga mencintai kota Jayapura sehingga mereka berpartisipasi. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Jayapura menyalurkan bantuan perangkat antropometri kepada 218 posyandu yang tersebar di 5 distrik. Perangkat antropometri ini terdiri dari timbangan dewasa digital, timbangan bayi digital, pengukur tinggi badan, pita lila, dan pengukur panjang bayi. Bantuan dari Kementerian Kesehatan itu bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting. Untuk menilai gizi anak ya. Jadi kita tentunya mau kader itu benar-benar bisa melaksanakan tugasnya, karena kalau skillnya tidak baik maka angka stunting kita bisa naik, bisa nggak turun-turun. Karena apa? Salah nimbangnya. Jadi itu yang terus kita lakukan, peningkatan kapasitasnya kader. 218 kita berikan alat antropometrinya, tapi sudah ada yang punya sebelumnya. Sebelumnya kita 90 alat antropometri sudah dibagikan dan sekarang tambah lagi ini. Di tahun ini 200? Ini 218, jadi kita refresh semua. Ya. Kapan mereka bekerja? Kader itu kan bekerja tiap bulan pasti penimbangan posyandu ya. Nah, jadi mengikuti jadwal posyandu yang ada dan kita akan lebih monitor lagi. Dan tentunya dengan alat ini kita berharap tidak ada lagi yang akan keliru untuk menimbang, mengukur, karena yang namanya mengukur butuh ketelitian ya. Jadi kalau tadi alatnya masih longgar, dia bisa pendek, lumayan itu. Setengah senti itu lumayan, kalau dikurangi tinggi badannya anak itu bisa jadi stunting gitu. Jadi itu harapan kita benar-benar teliti. Dinas Kesehatan mencatat jumlah penderita stunting atau gagal tumbuh normal di kota Jayapura mencapai 2.500 anak. Perangkat antropometri berfungsi untuk mendeteksi stunting pada anak melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, serta lingkar lengan atas dan kepala. Di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, kantor pos menyalurkan bantuan dana sembako kepada 21.000 warga. Bantuan dari Kemensos itu disalurkan bertahap agar tidak terjadi penumpukan. Sembako, terus PKH irisan yang bergabung dengan sembako, terus kemudian ada PKH murni. Nah, itu untuk tahap ini kami ada sekitar 21.000 sekian sampai ditambah dengan itu batch pertama ya. Nah, di tahap yang pertama ini penyaluran dari kementerian hanya untuk 1 bulan sembakonya 200.000. Ini cuma kalau batch pertama sampai hari ini, jadi kita terbagi beberapa batch begitu Pak. Ada 5 batch, jadi kami mengupayakan itu karena memang di 21.000 ini di batch 1, jadi kami kejar itu dulu tuh. Kalau yang batch 2, batch 3, batch 4, batch 5 itu tidak signifikan karena dia cuma data susulan saja, terus itu sampai di tanggal 5 Maret. Jadi kami... Setiap keluarga menerima dana Rp200.000 per bulan dan disalurkan untuk 3 bulan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura dan Mimika.